kami ingin mempersilahkan Al-Ustadz Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi. Sebelumnya, ya bagi alumni Gontor sangat tidak perlu untuk diperkenalkan karena semuanya sudah mengenal. Tapi bagi yang di luar komunitas Gontor, sekilas Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi lahir di Ponorogo pada tanggal 24 November tahun 1956, mendapatkan S1 dari Universitas Madinah, Fakultas Syariah pada tahun 1980, kemudian S2 dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab pada tahun 1985, begitu juga dengan S3 dalam Bahasa Arab di universitas yang sama, Universitas Punjab pada tahun 1992. Kami persilakan pada Al-Ustadz Al-Mukarram, Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi untuk memaparkan pemaparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas ya? Jelas. Tamam. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ma an'am bi kulli na'amihi wa ata'ih. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ma ahsan bi kulli fadlihi wa judih. Wassalatu wassalam ala nabiyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Umum Majalah Gontor Bapak Kiai Haji Dr. Emnis Anwar, yang kami hormati Ibu Dr. Murniati Mukhlisin, Direktur Tazkiyah, hadirin pada majelis virtual Majalah Gontor. Kali ini sebenarnya kami hanya ingin berbagi wacana dengan judul yang diberikan pada kami. Judulnya yang pertama diberikan pada kami yaitu saatnya kampus Islam berada di depan. Kali ini ada tambahan, saatnya kampus Islam kembali di depan. Nah, ada kata kuncinya ini kan, kampus Islam di depan, saatnya kembali. Nah, ini kita lihat sedikit demi sedikit. Kampus Islam sebetulnya, kalau ini tadi semuanya menjurus kepada universitas, tetapi sebetulnya kampus-kampus itu mulai dari jenjang SD juga sudah ada kampus, SMP, SMA, dan seterusnya, itu juga sudah ada jenjang-jenjangnya. Dan kenyataannya banyak sekali jenjang yang di atas itu sangat dipengaruhi oleh jenjang-jenjang yang di bawahnya. Untuk itu sebetulnya pembatasan kampus Islam, bukan dalam pembicaraan kampus Islam untuk yang akan datang, bukan hanya kampus universitas, tetapi kampus-kampus yang lain juga, karena semuanya itu mempunyai dampak berkesinambungan antara jenjang rendah dengan jenjang universitas. Kalau kita hanya masuk pada universitas, sebetulnya ada di dalam ranah internasional kita kenal Al-Azhar. Al-Azhar pun juga sebetulnya mempunyai jenjang-jenjang dasar dan jenjang menengah. Ada kampus Al-Azhar dan ternyata kokoh sepanjang zaman dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang kita lihat lagi juga fenomenal adalah Qarawin. Qarawin itu yang ada di Maroko sana, itu tradisi Qarawin, tradisi keilmuan di Qarawin juga terus dikembangkan menjadi universitas-universitas yang lebih modern lagi.
Kemudian di sana juga ada yang Islam ini ada yang disebut sanggit, atau orang suka sering mendengar singkete itu sebetulnya beliau adalah alumni dari perguruan sanggit, meskipun perguruan sanggit itu pun juga sudah dimodifikasi menjadi lembaga-lembaga pendidikan dan universitas yang ada di Mauritania sana. Dan itu sangat berpengaruh di Afrika Barat. Kemudian kita lihat juga ada fenomena kampus Islam juga, namanya Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University itu meskipun sudah dinegrikan, tetapi juga kokoh pengaruhnya, menginspirasi, bahkan menjadi kebanggaan setiap lembaga-lembaga Islam yang ada di India sana. Dengan demikian, kalau umpamanya kita tambahkan lagi, secara internasional itu ada lembaga-lembaga pendidikan militer yang tentunya di negara Islam itu juga tidak kalah menelurkan sekian banyak perwira-perwira, panglima-panglima yang juga sangat tangguh dan menunjukkan bahwa lembaga tersebut juga sangat kokoh. Dengan demikian, lembaga yang kami sebutkan itu tadi dalam lingkup internasional mempunyai apa yang kita idamkan sekarang ini, berada di depan dengan segala kekurangan dan untuk di kancah nasional, kampus-kampus Islam itu pun juga sebetulnya juga sudah ada. Kalau kita sebut kampus pesantren, kampus pesantren yang salaf maupun yang modern itu juga kokoh karena memang tetap dibutuhkan oleh umat dan bangsa dan selalu menghadirkan putra-putra terbaiknya untuk umat dan bangsa. Kemudian di sana ada juga kampus-kampus yang baru-baru ini disebut dengan yang bermula dari school, kemudian meningkat menjadi full day school, kemudian meningkat menjadi boarding school, kemudian meningkat untuk universitas, boarding university. Itu juga ada di yang baru-baru ini, dan semuanya juga sudah menunjukkan eksistensinya dengan alumni-alumni yang sudah mulai berkiprah di mana-mana. Kemudian juga ada sekarang ini fenomena kampus UIN yang berasrama. Kami dengar kampus-kampus UIN itu berlomba untuk mendirikan asrama untuk lebih bisa menyentuh mahasiswa-mahasiswanya. Ini karena memang kenyataannya kultur pesantren cukup memberikan inspirasi kepada lembaga kampus UIN tersebut untuk lebih meningkatkan mutu dari lembaga-lembaga tersebut. Kemudian kita ini tadi untuk melihat lembaga atau kampus Islam. Kalau kita melihat berada di depan, maksudnya ini seperti apa? Kami berusaha memahami. Kalau maksudnya berada di depan itu adalah di rangka di ranah ranking internasional secara umum, jadi universitas-universitas umum, jadi universitas kampus Islam di mana letaknya di ranking internasional fakultas-fakultas umum. Kemarin dikeluarkan oleh suatu lembaga perankingan tersebut, tetapi kenyataannya tolak ukurnya, parameternya, serta seleksi dan siapa yang cara menyeleksi dan siapa yang menyeleksinya itu masih cukup diperdebatkan. Kalau di ranking nasional, kalau umpamanya terdepannya ranking nasional, baik umum ataupun Islami, itu mudah saja kita lihat, yaitu dengan nilai akreditasi yang diadakan oleh pemerintah. Ada pengecualian
kadang-kadang ranking akreditasinya itu belum termasuk unggul karena memang persyaratan-persyaratan diajukan itu belum bisa terpenuhi oleh atau oleh kampus Islam tersebut. Akan tetapi tetap saja muncul alumni-alumni yang tangguh-tangguh sesuai dengan harapan umat dan bangsa. Kalau umpamanya dilihat di depannya itu di depan umat, di ranking umat itu juga bisa dilihat. Ada yang umat tradisionalis atau umat reformis, itu semuanya mempunyai kampus-kampus yang cukup bagus dan cukup di depan. Ada lagi, ada yang jawab, ini serba ranking. Jadi serba di ranking. Oh ya, ranking nasional, ranking internasional, ya ranking umat. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya amin, mudah-mudahan. Maka sudah ada sebuah kampus itu yang disebut ini miniatur Harvard, ini miniatur Al-Azhar, ini miniatur Shaolin Temple. Jadi ada yang mengatakan di depan itu internasional, nasional, atau di kalangan umat dan bangsa. Ini kalau kita melihat berada di depannya ini semuanya, kampus Islam itu sebetulnya kalau kita kembalikan, kita fokuskan lebih kecil lagi, pada dasarnya hanya bertumpu kepada dua. Yang seperti di dalam Al-Quran itu, Al-Baqarah 51, kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina, 1, wa yuzakikum, 2. 1 dan 2 ini adalah pendidikan, karakter, pembinaan, keperkasaan, spiritual, fisik, dan material. Kemudian setelah itu, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, 3. Wa yu'allimkum ma lam takunu ta'lamun, itu 4. Nah, 3 dan 4 ini identik dengan taklim, pengajaran. Yu'allimul kitab wal hikmah, itu maksudnya adalah kealiman, ilmu agama. Yu'allimkum ma lam takunu ta'lamun, itu adalah ilmu apa saja yang bermanfaat untuk kehambaan kita kepada Allah. Jadi ada dua sebetulnya. Kampus Islam yang kita maksudkan, baik di tingkat manapun juga itu, berarti kriteria utamanya adalah pendidikan, keperkasaan dari segi akidah, spiritual, juga fisik, untuk tazkiyatun nafsi. Kemudian pengajaran, ilmu pengetahuan, dan akhirnya mempunyai tradisi keilmuan. Jadi dua-duanya ini sekarang terpisah, tetapi sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena pendidikan juga ada unsur pengajarannya, pengajaran juga harus ada unsur pendidikannya. Sekarang kita lihat lebih jelas lagi, kalau umpamanya kita bandingkan, sebetulnya kalau umpamanya dibanding antara yang Islami dan umum, umpamanya sekarang yang sering disebutkan universitas yang baik dan maju idaman itu adalah bermutu dan berarti. Bermutu itu maksudnya adalah nilai akreditasinya unggul, itu di umum, nilai akreditasinya unggul dalam tridharma perguruan tinggi. Sekali lagi, nilai akreditasinya A atau unggul atau mungkin sempurna itu dengan tridharma perguruan tinggi. Sementara kalau di kampus Islam atau Islami kan hanya tridharma, tetapi ada catur dharma, bisa jadi pancadharma atau bisa menjadi dasadharma. Ini keunggulan kampus Islam. Kemudian
nanti di sana dengan secara gurau, kemudian kalau plus itu nanti asesornya siapa? Asesornya adalah ulama-ulama yang mukafihin. Ulama mukafihin untuk menghindari kalimat yang satu itu, yang lain. Jadi ulama-ulama mukafihin lah yang akan menjadi asesor secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja dari perguruan tinggi Islam tersebut, dan itu bagi beliau sangat amat mudah sekali untuk dilihat ataupun cukup dirasakan oleh beliau-beliau. Bermutu. Sedangkan berarti, kalau dalam umum berarti itu alumni-alumni adalah laris manis, direkrut di berbagai instansi untuk bekerja, dan dianggap nilai pekerjaannya sangat amat bagus sekali, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Bahkan sampai dihitung gaji mereka itu berapa. Kalau gajinya tinggi berarti alumni dari universitas tersebut memang pasarannya tinggi. Nah, ini untuk ukuran umum. Nah, untuk ukuran Islami bukan lagi itu. Kalau itu ya boleh silakan. Tetapi yang Islami itu yang disukai oleh ulama-ulama mukafihin yang kami sebutkan di atas tadi. Dan kenyataannya alumni-alumni dari kampus Islami yang memang konsisten tadi itu selalu dipinang secara ideologis atau dipinang secara idealis. Nah, saking laris manisnya juga ini kan tentunya. Kemudian untuk dilihat di masyarakat, sentuhan-sentuhannya itu sangat amat terasa dan secara meluas. Itu kalau yang disebut Islami. Jadi ada perbedaan yang umum dengan yang Islami itu di situ letaknya. Kemudian kata-kata di depan menurut kampus Islam itu berarti ada dua. Di depan sesuai dengan faktor filosofis, yaitu dengan akreditasi, menghasilkan efektivitas, efisien, praktis, strategis, dan lain sebagainya. Itu adalah rasionalis sesuai dengan acuan dari peraturan akreditasi. Akan tetapi ada faktor lain juga kampus Islam itu. Ada faktor yang juga tidak kalah dominannya, yaitu adalah faktor hikmatis. Faktor hikmatis itulah, meskipun suatu kampus itu nampak sederhana, akan tetapi karena ada faktor hikmatisnya, itu seluruh jajaran yang ada di dalamnya, mulai dari mahasiswa sehingga para pengelolanya, fungsionaris, itu selalu mendapat taufik, hidayah, bahkan mendapatkan nusrah, kekuatan, dan juga mendapatkan keberkahan-keberkahan min haitsu la yahtasib, sehingga alumni-alumninya itu bisa disejajarkan dengan alumni-alumni dari yang diperhitungkan hanya secara filosofis itu tadi. Ini kampus Islam ataupun disebut kampus yang Islam-Islami. Maka kalau umpamanya kita sebutkan di sini saatnya atau di saatnya kita kembali, rasa-rasanya kalau sudah ada kampus Islam atau Islami yang memenuhi kriteria di atas tadi, itu tetap di depan dan sejak dulu tetap, nggak usah kembali, tapi tetap itu di depan. Karena memang pemanfaatannya berbeda dengan pemanfaatan yang lain-lain. Kalau kampus Islami pasti ada aspek mungdirul qaumnya, sehingga mungdirul qaum dari berbagai disiplin ilmu itu sangat dirasakan. Jadi kalau umpamanya saatnya sekarang ini bukan karena situasi yang sekarang,
Bukan situasi yang sekarang. Kalau situasi yang sekarang nanti bunyinya sementara. Kalau sementara itu sementara Polexas, Budham, Kam itu semuanya dianggap sementara. Akan tetapi kampus-kampus yang kita sebutkan dan secara internasional dan di kancah nasional pun juga ada, itu kampus-kampus sebetulnya sudah di depan. Hanya mungkin cara pandangnya saja parameternya berbeda. Untuk itu langsung saja kepada konklusi bahwa kalau kami melihat kampus-kampus yang Islam atau Islami itu tadi yang sudah memenuhi persyaratan, insya Allah sudah ada sejak dulu dan tetap berada di depan menurut pandangan kita yang Islam. Kalau umpamanya kembali, oke, ya, memang pendiri-pendiri bangsa kita ini dulu adalah alumni-alumni kampus Islam yang juga waktu itu mungkin dipandang sebelah mata oleh pemerintah penjajah, atau mungkin bahasa sekarangnya, kampus-kampus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapat atau tidak memenuhi syarat untuk lulus akreditasi. Akan tetapi kenyataannya lembaga-lembaga tersebut dengan sangat kesederhanaannya, umpamanya kurikulum juga sederhana, kadang-kadang tidak ada klasikalnya, disiplinnya juga sederhana, struktur organisasinya kan juga sederhana. Tapi kenyataannya adalah tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama kita itu adalah alumni-alumni dari lembaga pesantren tersebut, dan itu lebih dominan faktor X-nya yang kita sebutkan di atas karena faktor hipnotis. Untuk itu, maka kampus-kampus Islam atau Islami hendaknya juga berusaha keras dalam menggapai faktor-faktor X atau faktor hipnotis, faktor keberkahan, faktor nusrah, taufik, dan hidayah itu dengan usaha minimal menghindari hal-hal yang berbau maksiat agar tetap di depan, sehingga melahirkan alumni-alumni yang kealimannya agama muktabar dengan keintelektual dan wawasannya terbukti, kemudian adalah itu dari kata-kata adil, itu diartikan kesolehannya juga teruji super. Ini sudah banyak, maka yang diperlukan adalah memperbanyak kampus-kampus tersebut, kalau dibanding lembaga pendidikan yang ada di Diknas itu dalam sensus 2001 kemarin itu 350.000 lembaga pendidikan dari SD sampai universitas. Sekali lagi, 350.000 lembaga pendidikan umum. Sementara lembaga agama yang ada di Departemen Agama itu hanya mencapai 50.000. Berarti 1/7 dari jumlah lembaga pendidikan umum di Indonesia. Maka dan ternyata yang 30.000 itu pesantren besar dan kecil, salaf dan modern. Itu kenyataannya. Maka bukan saatnya kembali, saatnya memperbanyak lembaga-lembaga Islami, kampus-kampus Islam yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang muktabar secara internasional. Kami kira sementara itu saja sebagai berbagai wacana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.